kita akan masuk ke pembahasan kimia. Ibu harap kamu sudah mengerjakan latihan 12 nomor. Yang pertama kita akan bahas yaitu perhatikan alat pemisahan berikut. Di sini pemisahan campuran yaitu iodin. Iodin itu bersifat menyublim, maka prinsip pemisahan campurannya adalah berdasarkan sublimasi. Yang kedua yaitu menghitung massa zat terlarut ya. Nah, massa zat terlarut di sini A, B, C, D, E kamu suruh hitung semua untuk kamu berlatih. Yang pertama itu adalah ubah dulu ke mol. 500 ml larutan natrium hidroksida 0,05 molar, ubah ke mol M kali volume. Dari mol kali mR. Demikian pula yang B. 400 ml dengan urea 0,05 molar dengan cara yang sama. Yang C itu adalah BPJ. Ya, BPJ itu bagian per juta atau part per million massa zat terlarut dalam 1 juta gram larutan. Berarti di sini massa zat terlarut per massa campuran kali 10 pangkat 6. Karena 2 BPJ tinggal kamu masukkan, diminta dalam 500 kilogram baja. Maka 500 kilo kamu ubah ke gram kali 1000 kali 10 pangkat 6. Massa karbon dapat dihitung. Yang D adalah 0,25 molar glukosa dalam 200 gram air. Molar. Molar itu mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Maka mol sama dengan adalah gram per mr kali 1000 per P. Masanya 200 gram, maka bisa dihitung dapat 9 gram. Yang E itu adalah 500 ml larutan glukosa 2%. Nah 2% massa zat terlarut per massa campuran kali 100%. 500 ml itu sama dengan 500 gram karena rho dianggap 1. Maka massa bisa dihitung. Kita akan lanjutkan soal nomor 3. Di sini soal nomor 3. Menghitung pH yaitu sebanyak 100 ml asam format memiliki pH 2,5. Nah, berapa gram massa kalsium format yang harus ditambahkan ke dalam larutan ini? Yang pertama itu adalah kamu hitung dulu Ka. Statement yang pertama ini kamu ngitung Ka. Asam lemah H plus Ka kali M. Maka Ka-nya bisa dihitung. Kemudian dicampur dengan kalsium format. Asam lemah dicampur dengan garamnya. Itu berarti akan membentuk buffer. Buffer bersifat asam itu adalah H plus kali Ka mol asam lemah per mol basa konjugasi. Tinggal kamu masukkan, diminta pH-nya 5, berarti H plusnya 10 minus 5. Ka-nya sudah dihitung 10 minus 4, mol asamnya 100 ml 0,1 molar. Berarti 0,1 molar kali 0,1 liter per kalsium format kita misalkan molnya sama dengan N. Nah di sini lihat basa konjugasi ini adalah 2 maka dikali 2. Maka dapat molnya 1/20, masanya tinggal dikali mR-nya. Maka dapatlah 6,5 gram. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah soal nomor 4 itu adalah larutan NH3 0,1 molar mempunyai pH 11. Jika 0,66 gram amonium sulfat dilarutkan dalam 100 ml maka pH-nya menjadi berapa? Nah yang pertama juga sama, kita ngitung dulu statement yang pertama ini ngitung Kb. Karena ini basa lemah maka OH minus sama dengan Kb kali M. Dapat Kb. Nah kemudian 0,66 gram amonium sulfat ini adalah garam bersifat
asam karena terdiri dari basa lemah, asam kuat. Menggunakan rumus hidrolisis H plus KW per KB kali M kation. Nah di sini M kation yaitu M dari garam amonium sulfat molar per volume. Tadi molnya sudah dihitung 0,66 per 132 per volumenya 100 mili 0,1 liter. Maka dapat 5 kali 10 minus 2. Karena M kation maka ini dikali 2. 5 kali 10 minus 2 kali 2. Maka pH bisa kita hitung dapat 5. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Di sini kita nomor 5 yaitu soal tentang kelarutan. Kelarutan molar magnesium hidroksida KSP 8 kali 10 minus 12 dalam larutan barium hidroksida. Berarti ada pengaruh pelarut sejenis. Nah, magnesium hidroksida dimasukkan dalam barium hidroksida. BaOH 0,02 molar, berarti OH minusnya 0,04. Kelarutan MgOH 2 kali dalam BaOH kita misalkan S, S2S. Berarti di dalam larutan ini ada 2S plus punyanya OH 0,04. Karena S-nya kecil bisa kita abaikan, dianggap tetap sama dengan 0,04. Rumus KSP Mg 2 plus kali OH minus kuadrat. Ini koefisiennya. Maka bisa kamu hitung S-nya 5 kali 10 minus 9. Nomor berikutnya adalah nomor 6. Yaitu di sini tentang elektrokimia. Diketahui potensial reduksi standar dari berbagai macam logam. Nah, kemudian mana notasi sel yang bisa dihitung? Dalam hal ini kamu perhatikan dalam penulisan notasi sel. Ya, yang pertama, prinsip pertama penulisan notasi sel itu adalah anoda pisah garis 2 katoda. Anoda mengalami oksidasi, katoda mengalami reduksi. Maka penulisannya anoda, ion, ion, katoda. Menghitung E0 sel adalah E0 katoda dikurangin E0 anoda. Yang pertama itu salah penulisan notasi selnya, tidak perlu kita hitung. Yang kedua, nah kita lihat di sini adalah E0 sel sama dengan E0 katoda. Di sini katodanya sebagai Mg, anodanya sebagai Cu. Setelah dihitung adalah minus. Yang ketiga adalah penulisan notasi selnya juga salah. Ya. Nah sekarang yang keempat itu adalah Al, Al3 plus, Zn2 plus Zn. Maka NO selnya kita bisa masukkan dapat 0,9 berlangsung. Yang kelima juga berlangsung.